Mengejutkan, Habib Rizik tidak kooperatif? Jawaban untuk Henry Yosodiningrat. Hingga akun Opposite 6890, 4 pertanyaan paling pokok yang harus ada dalam persidangan pembunuhan Laskar FPI. Oleh karenanya, Kapolri marah, pecat, pidanakan, jangan pakai lama. Akun Opposite, 4 pertanyaan paling pokok yang harus ada dalam persidangan pembunuhan Laskar FPI. Sidang perdana kasus penembakan anggota Laskar Front Pembela Islam FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 18 Oktober. Sidang dilaksanakan secara offline dan dihadiri 2 terdakwa. Sidang dipimpin M. Arif Nuryanta selaku hakim. Untuk pertama kalinya, tampang 2 polisi terdakwa pembunuh Laskar FPI muncul di publik. Dengan berpakaian putih dan mengenakan masker, akun Opposite 6890 yang selama ini getol mengungkapkan kasus pembunuhan Laskar FPI ini menyampaikan seharusnya dalam sidang disampaikan 4 pertanyaan paling pokok. Pertanyaan paling pokok yang harus ada dalam persidangan. Pertama, di mana dan bagaimana kalian cabut kuku para korban? Kedua, di mana dan bagaimana kalian bakar tubuh dan kemaluan korban? Ketiga, apakah cuma kalian berdua yang melakukannya? Keempat, siapa yang memerintahkan kalian? Demikian kicau akun Twitter Opposite 6890. Di lain sisi, Habib Rizik tidak kooperatif? Jawaban untuk Henry Yosodiningrat. Sidang perdana kasus unlawful killing atau pembunuhan secara melanggar prosedur hukum 4 Laskar FPI digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 18 Oktober. Pengacara kondang yang juga politikus PDIP, Henry Yosodiningrat, tampil menjadi kuasa hukum Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmi Ohorela yang menjadi 2 terdakwa kasus pembunuhan melanggar prosedur hukum atau unlawful killing. Henry Yosodiningrat selaku kuasa hukum 2 terdakwa unlawful killing menyebut Habib Rizik Syihab tak bersikap kooperatif sehingga berujung peristiwa unlawful killing terhadap anggota Laskar FPI. Hal itu ia sampaikan dalam catatan penting di sidang dakwaan terhadap 2 kliennya itu dalam sidang perdana dalam kasus unlawful killing di PN Jakarta Selatan, Senin 18 Oktober. Kalau saja Habib Rizik Syihab bersikap kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi atau kasus protokol kesehatan dan tidak memprovokasi pengikutnya untuk mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan anarkis, kata Henry. Jadi, apakah Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak kooperatif? Henry Yosodiningrat, politisi PDIP dan pengacara pembantai 6 Laskar FPI pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab, dengan kedunguannya sebut bahwa peristiwa kilometer 50 terjadi karena Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak kooperatif. Padahal Imam Besar Habib Rizik Syihab sangat kooperatif. Ini data dan faktanya. Pertama, pada panggilan pertama untuk pemeriksaan tanggal 1 Desember 2020 sebagai saksi kasus Prokes Maulid Nabi Petamburan, Habib Rizik minta izin ke penyidik agar dimundurkan karena baru keluar dari rumah sakit Umi dan sedang isoman. Penyidik mengizinkan. Apa bisa Habib Rizik dalam hal ini tidak kooperatif? Kedua, penyidik ingin mundur seminggu ke tanggal 7 Desember 2020. Tapi Imam Besar Habib Rizik Syihab minta mundur 2 minggu ke tanggal 14 Desember 2020 karena mau isoman di luar kota. Penyidik setuju. Jadi, apa Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam hal ini tidak kooperatif? Ketiga, tanggal 7 Desember 2020 terjadi pembantaian 6 pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh aparat Polda Metro Jaya atas perintah Kapolda Metro Fadil Imron. Serta-merta tanggal 9 Desember 2020
penyidik mengumumkan Imam Besar Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kasus prokes Maulid Petamburan. Bahkan langsung mengancam jemput paksa. Padahal belum diperiksa. Namun, tanggal 12 Desember 2020, Imam Besar Habib Rizik Syihab mendatangi sendiri Polda Metro Jaya dan langsung ditahan. Jadi, apa Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam hal ini tidak kooperatif? Andai kata pun Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak kooperatif karena tidak mau diperiksa sebagai saksi dalam kasus prokes Maulid Petamburan. Lalu, apa dasar hukum Polda Metro Jaya melakukan pengintaian dan penguntitan Imam Besar Habib Rizik Syihab tanpa izin pengadilan? Dan apa pula dasar hukum melakukan penculikan dan penyiksaan serta pembunuhan terhadap 6 laskar FPI pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab? Di lain sisi, Kapolri marah karena ulah oknum anggotanya. Kata Kapolri, pecat, pidanakan, tidak pakai lama. Banyaknya oknum polisi yang melanggar aturan saat menjalankan tugas membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo gregetan. Kapolda dan Kapolres tidak boleh ragu memberi sanksi tegas berupa pidana atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada anggota yang kelakuannya berpotensi merusak citra polisi. Harus ada tindakan tegas. Tolong, jangan pakai lama. Segera copot PTDH dan proses pidana. Lakukan, dan ini akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta Kasat Uil jangan ragu. Apabila ada yang ragu, saya yang ambil alih. Tegas Kapolri Listio Sigit melalui video conference di Mabes Polri. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo ini menegaskan perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah institusi Polri. Tindakan ini juga telah mencederai kerja keras dan komitmen dari personel yang telah bekerja maksimal untuk masyarakat, ucap Listio. Listio mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri adalah berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Selain itu, anggota Polri juga memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Kemudian, akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan atau prokes berjalan dengan baik. Tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Kelakuan oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini. Karena kasihan anggota yang sudah bekerja keras. Kita capek selama ini, berusaha berbuat baik, kemudian hancur gara-gara hal seperti ini. Terang mantan Kapolda Banten ini. Listio berharap perilaku oknum tersebut tidak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini. Saya berikan apresiasi atas kerja keras semua anggota. Tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan di lapangan benar sesuai SOP. Bila ada kesengajaan dan melanggar dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, saya minta tak ada keraguan memberikan tindakan tegas, ucap Listio. Mantan Kabareskrim Polri ini menambahkan jajaran Polri harus mampu membaca situasi. Kapan harus mengedepankan pendekatan humanis dan kapan harus melakukan tindakan tegas. Lakukan langkah-langkah yang tepat. Kapan harus humanis? Kapan melaksanakan langkah-langkah tegas di lapangan sebagai SOP yang berlaku? Itu semua ada ukurannya, terang Listio. Listio mengapresiasi masyarakat yang memberikan masukan dan kritik untuk Polri. Apresiasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri. Polri memastikan Polri adalah lembaga yang terbuka dan tidak anti kritik. Jangan anti kritik. Apabila ada kritik dari masyarakat, lakukan introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Pungkas Jenderal Listio Sigit, Kapolri.